Hidup itu bagai nyala pelita, berbinar, bercahaya, tiba-tiba redup seketika. Tentu ini ada kaitannya dengan waktu. Artinya bahwa ada limitasi waktu, kesempatan yang kita punyai dalam hidup ini. Ada durasi. Jika dalam waktu yang kita punyai ini, kita maksimumkan berkontribusi terhadap, ya katakanlah lingkungan kecil kita, keluarga inti, lalu terhadap masyarakat di sekitar kita, maka insya Allah umur sosiologis kita akan dikenang oleh lingkup yang memetik manfaat dari keberadaan kita. Tetapi jika kita dalam rentang waktu umur yang kita miliki ini, kita menjadi musuh dari masyarakat, melakukan hal-hal buruk yang merugikan orang lain, umur sosiologis kita juga panjang, tetapi dalam tanda petik umur sosiologis yang buruk dikenang oleh masyarakat karena perilaku tindak tanduk buruk kita. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari berlalu, musim berganti, waktu melesat begitu cepat. Hari ini masih tahun 2024 dan dalam beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan tahun ini dan kita masuki tahun baru 2025. Sekali lagi begitu cepat, sangat cepat, melesat. Dan seringkali kita abai dengan waktu. Kicau kali ini Bang Kica akan coba berceloteh soal waktu. Ya, berbeda dengan sumber daya lainnya, katakanlah harta, ilmu. Waktu adalah sumber daya yang tidak bisa kita ganti. Kita tidak punya uang hari ini, kita bisa cari untuk mendapatkan uang kembali. Kita lemah secara ilmu, kita bisa pelajari untuk mendapatkannya. Tetapi soal waktu, sesuatu yang hilang dan tidak akan tergantikan. Tetapi kita tidak sadar bahwa sejatinya sumber daya yang kita punyai yang paling berharga itu adalah waktu. Karena tidak bisa diganti. Sesuatu yang sudah berlalu, hilang, dan tidak akan mungkin kembali lagi. Tapi kalau kita punya uang saat ini 1 juta, lalu habis, besok lusa kita masih bisa cari 1 juta lagi. Sekali lagi teman-teman, waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Karena itu mari kita pergunakan, kita konsumsi, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Dan harus kita perlakukan sumber daya tersebut dengan hati-hati. Teman-teman, ada yang mengatakan bahwa antara waktu dengan hidup itu adalah 2 hal yang berpasangan. Karena sepanjang kita hidup, sepanjang itulah waktu yang kita miliki. Barang siapa yang memanfaatkan, mempergunakan, mengkonsumsi waktunya dengan hati-hati, memperlakukannya sebagai sesuatu yang berharga, maka tentu saja dia akan menggunakannya, membelanjakannya, men-treatnya, memperlakukannya dengan sangat berharga juga. Ada yang mengatakan waktulah yang akan merubah segalanya. Ya, dalam konteks ini ada keadaan yang dinamis, yang mau tidak mau pasti berubah. Waktu yang kita tinggalkan sedetik di belakang, semenit, sehari, atau setahun sebelumnya, itu sangat menentukan hidup kita. Sedetik, semenit, setahun berikutnya. Jika kita investasikan waktu kita saat ini dengan sebaik-baiknya, dengan berkualitasnya, maka kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang juga akan mengalami peningkatan
berkualitas. Seorang pelajar, jika di saat ini dia mempergunakan waktunya untuk memaksimumkan potensi dirinya dengan belajar yang sungguh-sungguh, maka waktu yang akan dilaluinya di depan itu jauh lebih baik dibanding jika pada saat ini, sekarang ini, dia berleha-leha, bermalas-malasan. Waktu yang akan dilalui oleh seorang petani di masa yang akan datang, itu akan jauh lebih baik dalam konteks kehidupannya sebagai petani, jika saat ini dia manfaatkan, dia pergunakan semaksimum mungkin untuk mendalami, mempelajari apa-apa yang terkait menyangkut dengan katakanlah produk yang ia tanam, produk yang ia bergantung hidup kepadanya. Jadi dalam waktu juga berlaku hukum tabur tuai. Jika pada waktu saat ini kita menabur hal-hal yang positif, hal-hal yang menambah kemampuan kita, keilmuan kita, kapasitas diri kita sesuai dengan profesi kita saat ini, maka di masa mendatang yang kita tuai dalam konteks profesi yang kita jalani itu akan jauh lebih baik. Jadi ada peningkatan performance, kinerja, keadaan dibanding dengan yang sebelumnya. Jika pada saat yang sebelumnya benar-benar waktu itu kita pergunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Teman-teman, ada lagi yang mengatakan bahwa hidup itu bagai nyala pelita, berbinar, bercahaya, tiba-tiba redup seketika. Tentu ini ada kaitannya dengan waktu. Artinya bahwa ada limitasi waktu, kesempatan yang kita punyai dalam hidup ini. Ada durasi. Durasi itu adalah saat kita lahir dalam peradaban tertentu, bahkan saat seseorang masih dalam bentuk janin, itu dianggap waktu yang dia punyain sampai kita menutup mata atau meninggal. Dan usaha kita hendaknya adalah bagaimana dalam rentang waktu yang kita punyai, yang kita dianugerahi di dunia ini, kita bisa memaksimumkan, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jika dalam rentang waktu yang kita dianugerahi ini benar-benar kita maksimumkan kapasitas waktu yang kita punyai untuk hal-hal yang positif, maka meski secara biologis umur kita berakhir, tapi secara sosiologis kita masih mempunyai umur. Artinya apa? Jika dalam kehidupan ini, jika dalam waktu yang kita punyai ini, kita maksimumkan berkontribusi terhadap, ya katakanlah lingkungan kecil kita, keluarga inti, lalu terhadap masyarakat di sekitar kita, maka insya Allah umur sosiologis kita akan dikenang oleh lingkup yang memetik manfaat dari keberadaan kita. Tetapi jika kita dalam rentang waktu umur yang kita miliki ini, kita menjadi musuh dari masyarakat, melakukan hal-hal buruk yang merugikan orang lain, umur sosiologis kita juga panjang, tetapi dalam tanda petik umur sosiologis yang buruk dikenang oleh masyarakat karena perilaku tindak tanduk buruk kita. Teman-teman, sekali lagi ini masih 2024, beberapa hari ke depan kita memasuki tahun baru 2025. Mari kita berkontemplasi, mari kita bermuhasabah, meneruskan apa yang baik yang sudah kita lakukan di tahun 2024 ini, lalu menghilangkan sesuatu yang buruk dan membulatkan niat tekad bahwa di 2025 kita akan benar-benar mempergunakan waktu yang kita miliki sebagai sesuatu yang paling berharga yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa, sehingga kita akan
mempergunakannya tentu sekali lagi sesuai dengan seruan-seruannya, sesuai dengan kaidah-kaidah baik yang dituntun oleh Tuhan. Dan insya Allah di 2025 kita juga bertekad kita akan menjadi makhluk-makhluk yang lebih baik, yang lebih sempurna dibanding tahun 2024 ini. Selamat menjemput tahun baru 2025. Semoga kita semua selalu menjadi orang-orang yang tidak bosan-bosannya memperbaiki diri. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur itu kunci bahagia, sederhana tapi luar biasa. Amanah itu kunci dipercaya oleh semua di sekitar kita. Oleh semua di sekitar kita. Ikhtiar itu kunci sukses. Kerja keras jangan pernah lelah. Berkah itu kunci bermakna. Hidup jadi lebih berguna. Kunci hidup sederhana terukir dalam sanubari. Dengan syukur, amanah, ikhtiar, semua jadi penuh arti. Adil itu kunci nyaman, rasa tenang di jiwa, kasih sayang dan kepercayaan. Hidup jadi sempurna. Dengan syukur hidup bahagia. Dengan amanah kita dipercaya. Dengan ikhtiar bawa sukses dunia. Dengan berkah hidup penuh makna. Dengan adil nyaman kan rasa. Kunci sukses sangat sederhana, bahkan selalu dalam sanubari. Syukur, amanah, ikhtiar dijaga. Berkah dan adil penuhi hati. Adil itu kunci nyaman, rasa tenang di jiwa, kasih sayang dan kepercayaan. Hidup jadi sempurna. Dengan syukur hidup bahagia.